Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Ibrahim SPD. Saya adalah calon CGP Angkatan 9 tahun 2023. Adapun dalam video kali ini, saya melakukan aksi nyata tentang filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana sebelumnya saya melakukan pembelajaran yang saya terapkan masih berpusat pada guru. Sementara peserta didik hanya menjadi pengamat dan hanya mengikuti apa yang saya perintahkan. Sehingga peserta didik tidak bisa mengekspor kemampuan yang mereka miliki, sehingga peserta didik tidak mampu mengekspresikan apa yang ingin mereka sampaikan, sehingga pembelajaran yang monoton. Nah, sebaiknya proses pembelajaran itu seharusnya berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengeksporkan kemampuan yang dimiliki, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan kolaborasi, hingga terciptanya belajar yang menyenangkan dan asyik. Setelah saya menyadari tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mampu mengenali peran saya sebagai seorang guru. Jadi saya berpikir untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik berdasarkan kuadratnya. Berdasarkan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa tergugah untuk memberikan pendidikan yang menuntun bila dibandingkan sekedar hanya memberi materi atau ceramah. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik, memberikan ide dan gagasan, serta memotivasi peserta didik yang lebih baik dan sehingga menciptakan lulusan peserta didik yang memiliki karakter yang beriman, takwa. Mengubah cara pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai kolaboratif, aktif, mandiri, berani, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Adapun yang akan membuat saya melakukan perubahan pada proses pembelajaran sebelumnya, langkah pertama itu saya melakukan perencanaan. Yang pertama yaitu saya sebagai seorang guru harus melakukan identifikasi atau menganalisis permasalahan yang ada saat proses pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, membuat modul ajar atau perangkat pembelajaran. Yang ketiga, membuat lembar kerja peserta didik. Nah, yang kedua itu ada namanya tahap perencanaan. Yang pertama yaitu mengucap salam. Nah, kita sebagai seorang guru, sebelum masuk kelas kita harus mengucapkan salam sehingga terjadinya saling sapa antara guru dan siswa sehingga timbullah komunikasi yang baik. Yang kedua, berdoa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita sebagai seorang guru mengajak siswa itu berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini secara intinya kita menanamkan kepada siswa bahwa hidup itu perlu bersyukur. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kita seorang guru itu sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran itu wajib menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini atau saat yang kita laksanakan pembelajarannya. 4. Peserta didik mengkomunikasikan dengan kelompoknya, artinya setiap peserta didik itu saling bekerja sama, saling berdiskusi dengan kelompoknya yang telah ditentukan. 5.
peserta didik menginformasikan hasil kerja kelompoknya. Ini maksudnya setiap kelompok nanti mereka menginformasikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas dan dipandu kita sebagai seorang guru. Kemudian ada namanya yang kegiatan akhir pembelajaran. Yang pertama yaitu memberikan penguatan. Artinya, setelah peserta didik tadi mempresentasikan hasil kelompok mereka masing-masing dan kita sebagai guru memberikan penguatan atas apa hasil diskusi mereka, peserta didik. Yang kedua, melakukan refleksi bersama peserta didik. Nah, kita guru dan siswa di sini sama-sama melakukan refleksi tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang ketiga, menginformasikan materi yang akan dipelajari pertemuan selanjutnya. Nah, di sini kita guru juga wajib menginformasikan kepada peserta didik bahwa untuk pertemuan selanjutnya hmm, siswa diharuskan mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya. Yang keempat, penutup, yaitu doa. Nah, setelah kita melakukan serangkaian proses pembelajaran, kita seorang guru mengajak, menuntun kepada peserta didik untuk melakukan doa setelah akhir pembelajaran sebagai tanda kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya bahwa kita seorang guru dan siswa telah selesai melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.